Hai, Rizky di sini. Kalau tahun lalu si Michael udah pernah bikin review laptop yang punya dua layar dengan harga yang relatif murah, kali ini ada lagi refreshment-nya yang juga punya dua layar, terus dia juga udah disempurnakan lagi, terus juga dia udah pakai Intel Gen yang terbaru yaitu generasi ke-11. Tapi sayangnya yang kali ini harganya sudah tidak relatif murah lagi. Menurut desain, ZenBook Duo UX482 ini nggak terlalu berbeda dengan yang sebelumnya. Masih terbuat dari magnesium aluminium alloy dan tebelnya juga masih sama. Di bagian belakang juga masih ada logo Asus asimetris yang kalau diganti logo ZenBook itu pasti lebih estetik. Namun yang kali ini hinge ergoliftnya itu agak berat dan memang butuh dua tangan buat membukanya. Di depan ada layar 14 inch Full HD IPS level yang akurasi warnanya ciamik soroh. Seperti laptop sebelumnya, monitornya juga sudah Pantone validated dengan 93% screen to body ratio, dan di bagian bawah masih ada juga monitor kedua yang dinamakan ScreenPad Plus, yang kalau kata Michael, ScreenPad Plus. Angle dari monitor kedua ini sekarang dihadapkan lebih ke arah user daripada yang sebelumnya, di mana UX481 itu lebih flat, dan yang UX482 ini ada semacam tiang lagi agar monitor keduanya lebih ke arah user. Ini adalah improvement yang sangat bagus karena begini. Monitor mate, apalagi touchscreen yang IPS level atau VA itu, akurasi warnanya akan berbeda apabila dilihat dari angle yang berbeda juga. Jadi ini lebih membuat layar keduanya mempunyai viewing angle yang lebih baik karena gue cukup yakin saat dia posisinya flat seperti UX481 punya, itu ScreenPad Plus-nya itu pasti glare. Saat udah di lift begini, screen keduanya pun sebenarnya masih glare, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Tentunya color gamut dari ScreenPad Plus ini berbeda dengan monitor utama, namun bukan berarti monitor keduanya nggak bisa dipakai buat content creating and stuff ya. Banyak banget posibilitas yang bisa dilakukan di dalam screen ini yang nanti kita akan bahas di sesi pengalaman. Di bagian keyboard masih sama dengan yang sebelumnya, bagian keyboardnya ini padat di sisi bawah dan tentunya juga kurang enak buat dipangku laptopnya. Dan gue juga bukanlah fans dari posisi touchpad yang di sebelah kanan yang biasanya ada di Zephyrus ataupun ZenBook Duo series, jadi gue sangat menyarankan untuk memakai mouse kalau misalnya mau menggunakan laptop seperti ini. Di atas ada webcam dengan kualitas di atas rata-rata laptop lain, masih enak kalau misalnya mau dipakai Zoom atau video conference dengan rekan kerja, dan juga dengan fitur Windows Hello buat sign in. Jadi kalau misalnya kalian mau sign in di laptop ini udah gampang, tinggal pakai wajah aja dia bisa langsung masuk. Buat konektivitas, pilihan port dari laptop ini cukup simpel, tapi juga nggak melupakan port-port yang penting. Di sebelah kanan ada micro SD slot, audio combo jack, dan USB 3.2 Gen 2 Type A, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port dan dua USB-C yang sudah support Thunderbolt 4. Untuk ZenBook UX482 ini, dia udah dipower oleh Intel generasi terbaru yaitu 11 Gen. Yap, ini adalah Intel Core i5 1135G7 dengan GPU discrete Nvidia GeForce MX 450 dan 8GB RAM. Di sini kita bisa melihat kalau review unit gua adalah yang kedua termurah, di mana masih ada yang lebih murah yang nggak pakai discrete GPU, dan ada juga yang lebih mahal yang sudah menggunakan Core i7 dengan 512GB SSD atau 1TB. Melihat performanya, laptop ini punya performa yang lumayan banget kalau mau dibandingkan dengan ultrabook lain pada umumnya, asalkan jangan lupa untuk menyalakan performance mode di My Asus sebelum berkegiatan. Karena performa antara balance atau default mode dengan performance mode itu perbedaannya cukup signifikan. Pertama-tama di sini kita lihat performa dari Core i5 11 Gen-nya dengan UX481 tahun lalu itu lumayan berbeda, tapi perbedaan yang paling terlihat itu ada di IPC-nya atau single core performance. Dan apabila dibandingkan dengan Core i7 11 Gen overall performance, skornya nggak terlalu berbeda jauh juga kok. Jadi Core i5-nya ini termasuk yang kencang juga.
Kalau buat konsistensi performa, di sini kita mengujinya dengan dua mode juga. Yang pertama adalah mode balance dan juga mode performance, karena di mode balance itu kipasnya nggak seagresif yang performance mode punya. Jadi kemungkinan kalian bakal pakainya itu kebanyakan di balance mode saat produktivitas ringan. Dan kalau misalnya mau render ataupun lagi 3D editing ataupun video editing, pasti di performance mode. Untuk perbedaan power draw di CPU antara balance dan performance itu berbeda banget. Power draw CPU saat di balance mode adalah sekitar 25 watt dan 40 watt buat burstnya. Sementara di performance mode dia bisa ngambil sampai 35 watt default dan 48 watt buat burst performance. Di performance mode kita melihat Cinebench-nya di sini konsisten banget di angka di atas 800-an, sementara di balance mode performanya turun cukup drastis ke hampir setengah dari performa full CPU ini. Ini dikarenakan saat balance mode CPU-nya bisa mentok sampai 94 derajat yang mengharuskan CPU-nya itu untuk menurunkan performa dengan menurunkan power draw yang dimana tadi bisa 25 watt itu turun ke 16 watt. Di synthetic benchmark seperti Firestrike juga kita mendapatkan skor yang tentunya lebih tinggi ketimbang balance mode, tapi yang paling berpengaruh antara balance dan performance itu adalah skor CPU ataupun physics-nya ketimbang dari graphics-nya. Buat game-game yang gue tes di sini, tentunya MX450 sudah bisa mainin beberapa game yang lumayan berat. Tapi kalau di penggunaan gue cuma butuh game-game yang menghibur seperti Two Point Hospital, Dota Underlords, Little Nightmares, ataupun Fall Guys yang ringan-ringan aja lah kalau misalnya punya laptop kayak gini. Performanya ya standar, ini bukanlah MX450 yang kenceng banget, tapi yang ngelihatnya nice banget lah ngelihat bantuan VGA di sini. Nah, buat SKU yang paling murahnya, kita juga ngetes perbedaan time spy saat menggunakan Intel Iris-nya dan ternyata mendapatkan skor yang not bad lah, walaupun mau dibandingkan dengan MX450 sekalipun. Selain itu kita juga tentunya nyobain aplikasi produktivitas seperti Blender di sini, cuma ternyata render time-nya cukup lama ya buat sebuah CUDA coarse rendering. Memang sih laptop ini lebih tepat untuk video editing seperti Adobe Premiere Pro ataupun After Effects ketimbang 3D design. Buat performa SSD juga ini adalah performa SSD yang biasa di laptop mahal, jadi menurut gua no worries lah buat kualitas SSD-nya. Buat seorang content creator, gua ngerasa laptop ini pas banget buat orang yang workload-nya sama seperti gua, yang dimana kita butuh workstation portable yang ringan. Dulu ngedit video di Nerd Reviews itu nggak butuh sampai 2 layar karena kita cukup membuka satu window aja, yaitu Adobe Premiere. Tapi sekarang dimana gua harus membuka Excel, lalu product knowledge sebuah barang, dan Premiere di saat yang bersamaan, kita pasti butuh banget yang namanya dual monitor agar bisa lebih cepat juga kerjanya dan nggak perlu alt-tab lagi. Nah, kita sukanya dengan adanya dual monitor ini, dia ada settingannya juga di sebelah kiri dan bener-bener bisa dijadikan monitor kedua, nggak cuma gimmick aja. Selain itu, kedua monitor ini juga udah support stylus yang berguna banget buat gua yang kadang suka tanda tangan ataupun nyatet-nyatet di OneNote secara drawing, dan ini adalah fitur yang bagus banget buat content creator macam komikus yang suka banget buat gambar-gambar di monitor mereka. Kita juga diberi kelengkapan stylus tersebut dan semacam stand gitu di pembelian, tapi kalau gue sendiri sih lebih suka untuk nggak memakai stand, jujur-jujur aja. Mengetik di keyboard ini juga enak, nggak tahu kenapa switchnya itu empuk banget. Gue ngetik di sini bukan berarti bisa cepet, tapi empuknya itu bikin keyboardnya itu fun to click banget. Dan kalau misalnya buat touchpad, gue sendiri nggak begitu suka dengan touchpad yang seperti ini, jadi gue merekomendasikan untuk pakai mouse aja, dan mouse yang sangat cocok dengan laptop ini adalah mouse Logitech MX Anywhere. Dan kalau buat kalian yang penasaran sama suara pengetikan keyboardnya, ini adalah contoh suara pengetikannya. Buat heat management di performance mode, laptop ini terkesan adem, dia bisa menjaga suhunya dengan boost fan-nya tersebut. Tapi kalau dia lagi di balance mode, suhunya lumayan hangat, yang menyebabkan prosesornya itu akan menurunkan clock speed dan akhirnya menurunkan performa demi suhu. Tapi untungnya perbedaan mode tersebut nggak ngaruh sama suhu keyboardnya yang dimana dia ditaruh di bawah, jadi nggak kebagian anget dari mesin. Kalau kualitas speaker ini bagus banget, Asus bener-bener memanfaatkan tebelnya laptop ini buat ruang akustiknya yang dimana treble-nya itu kerasa clarity-nya, namun buat bass mungkin masih belum yang imersif banget.
Saat dibuka kita kaget ternyata laptop ini punya dua fan yang mendinginkan CPU dan GPU-nya, dan buat SSD tentunya dia bisa diganti-ganti. Cuma lebih nice lagi kalau misal Asus bisa menempatkan satu lagi slot M.2 di sini. Buat battery life, laptop ini bisa tahan 7 jam pemakaian ringan di balance mode, itu pun saat kedua layar dinyalakan juga. Sebagai ultrabook setengah workstation ini tuh bagus banget loh. Yang gua nggak ngerti adalah kenapa di luar negeri ada stiker Intel Evo sementara di Indonesia nggak ada stiker Evo-nya. Padahal ini udah bagus banget loh, mulai dari performa sampai fitur-fitur itu udah lengkap semua memenuhi syaratnya Intel Evo. ZenBook Duo UX482 ini udah disempurnakan lagi oleh Asus dibandingkan dengan UX481 yang sebelumnya. Performanya naik dan fiturnya pun nambah. Sekarang udah ada Thunderbolt, lalu posisi layarnya juga diperbaiki, dan pengetikannya juga udah lebih enak dari yang sebelumnya. Namun tentunya dengan harga yang lebih tinggi juga. Untuk SKU yang gue pakai ini harganya 20 jutaan, dan yang paling murahnya ada di 19,3 juta yang menurut gue memang cukup mahal sih. Tapi mengingat fitur-fitur dan keunikan dari laptop ini, ya memang worth it aja. Dan jadi itulah pendapat kita tentang UX482 yang terbaru. Kalau kalian ada yang tertarik dengan laptopnya dan actually beli, Asus lagi ada program yang dinamakan Incredible Reward Program. Jadi kalau kalian beli di e-commerce, terus kalian tulis reviewnya di e-commerce tersebut, kalian bisa dapat hadiah berupa voucher seharga 100.000. Dan kalian bisa klaim hadiah tersebut di link yang gua kasih di deskripsi di bawah. Jadi paling itu aja review dari gua. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, always stay safe.